rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah, bersyukur pagi hari ini Allah menakdirkan kita bersama hadir di masjid dalam keadaan sehat walafiah. Amin ya rabbal alamin. Kenikmatan yang besar yang kedua setelah iman dan takwa, semangat beribadah kepada Allah. Tapi ini wong loro nggih mboten saged. Nggih. Maka memohon kepada Allah semoga kula panjenengan selagi diberi kekuatan iman dan sehat ini bisa kita gunakan untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Isu-isu tangi subuh ngeten niki, maunya nafsu itu maunya mari sembahyang langsung turu maneh. Itu nafsu keinginannya. Namun kalau kita membiasakan diri beristiqomah habis subuh jangan tidur. Yang bisa ngaji, ayo ngaji, baca Quran, berwirid, baca sholawat. Yang tidak bisa ngaji, datang ke majelis taklim. Yang tidak bisa datang ke majelis taklim, olahraga. Apalagi olahraga saat ini kan lebih bervariasi, Pak. Ono sing jalan keluar rumah, jalan kaki, lari-lari dan lain sebagainya. Ada olahraga yang tidak perlu keluar rumah, Pak. Napa niku, Pak? Delok TikTok iki lho, Pak. Iku olahraga jari jemari ini. Makanya suwi-suwi wajahnya koyok TikTok kabeh. Walhasil intinya mari subuh ojo turu wis ngono. Nabi itu enggak pernah tidur mari subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat isyraq, lanjut sholat duha. Maka beliau itu pantas dijadikan sayyidul anbiya wal mursalin, dijadikan pemimpin para nabi dan rasul, dikasih fasilitas oleh Allah. Beliau pertama kali yang besok masuk surga dan diberi fasilitas bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Nek dipikir-pikir kalau panjenengan niki mboten enten napa-napa niku. Cuma cita-citanya terlalu tinggi, pengen mlebu surga. Ibadahe gak koyok mencerminkan wong sing gebu-gebu mlebu surga. Nek wong kepengen niku, wong kepengen. Sakjane kan gedhu ngono. Napa gedhu niku, Pak? Semangat sampai ngincer rondo gang telu umpamane gedhu wis pasti bendino glibet nang gang telu tolen ae, padahal gak ana wong ngundang ya teko iku karena gedhu iku mau
semangat ingin mendapatkannya itu tinggi. Ini urusan dunia. Orang semangat ingin mendapatkan mobil, sepeda motor, pasti semangat dia. Lah kalau panjenengan ini cita-citanya kan pengen surga, tapi ibadahnya standar saja, nggak ngedublas. Nah, sementara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, bagaimana semangat beliau? Kayaknya beliau itu di luar batas, Pak. Nek sembayang kaki ini sampai abu, bodoh mek kalau panjenengan sampai keringgingan. Ya. Nek wiritan ya sampai keturun. Saking semangatnya Pak Dewi, Pak. Jumatan saking semangatnya mendengarkan khutbah sampai amblas. Nek nang masjid usahakan jangan tidur. Ya apa supaya nggak tidur Pak Ustaz? Mandi. Bangunkan semua saraf-saraf ini. Ojo raup, apa maneh raup separuh. Iki tambah gak tangi. Saya itu kemarin ya godaan ya, sampai kemarin dari sekarang sampai sekarang ngaji habis asar di Masjid Istiqmal, Masjid Taklim ibu-ibu Ahsanu Amala, ngaji fikih yang dibahas bab air. Lagi aku mumpung ngiling Ustaz, kolam jenengan itu berapa bulan? Nggak ada itu, nggak ada itu. Mendingan ditutup, kemudian di sebelah selatannya itu kasih pipa, kemudian pipanya di bolong-bolongi, Pak, biar air itu mengalir. Naik kaki orang naik ke masjid, masuk ke kolam itu, sementara bawa mutanajis kakinya, nyemplung nang kolam ini, wow, najis kabeh. Karena air sedikit, apakah air sedikit itu? Air yang kurang dari kedua kula apabila kecemplungan najis. Nopo cemplungan najis itu? Kecemplungan telek cecek mawon, maka akan menjadi najis semua. Kalau air banyak, apakah air banyak itu? Air yang lebih dari 2 kula. 2 kula niku kalau diukur dengan tong, drum itu Pak, drum besar itu, full, gak boleh dikurangi walaupun 1 gayung, full. Dan apabila air yang kurang dari 2 kula itu ada orang wudhu sebelahnya, nyiprat nang banyu iku menjadi mustakmal. Terjadi mustakmal dan najis digawa mbek sikile wong mlebu nang masjid iki. Ya Pak Takmir meneh sing jadi pertanyaan, wong aku melok Pak Takmir, Pak. Ya Allah, iku jare kono wong kono supire. Hati-hati sampean. Lebih baik ditutup aja. Atau kalau mau dijadikan kolam, diperlebar. Jadi kedalaman 0,5 meter, kemudian panjangnya 2 meter. Itu lebih dari 2 kula. Kecemplungan opo ae tetap suci asalkan tidak berubah. Nek kecemplungan badang tikus sret pas mambu amis najis buang kabeh. Kecemplungan badang tikus yo gak amis yo gak mambu, walaupun kecemplungan itu tetap tidak najis karena itu air lebih dari 2 kula. Maka kenapa semua kitab-kitab fikih, kitab-kitab besar, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semua itu diawali dari bab sesuci dulu. Bab sesuci itu yang dibahas adalah air dulu.
dibahas air dulu. Karena apa? Air ini yang menentukan nanti suci dan tidaknya kulo panjenengan, termasuk di rumah. Di rumah aku lebih seneng kalau rumah itu ada di samping bak mandi, kemudian di sebelahnya itu ada keran untuk wudhu. Karena kebanyakan jeding di Surabaya kalau bak mandi itu rata-rata kecil. Nekku 1 meter persegi, Pak. Kedalamannya 1,5 meter jeding saya itu. Jadi ini aku melebu nang jero jeding sak dodong ngeten. Dibuat singitan yo lumayan, gak ketok. Karena apa? Mengejar 2 kulanya mau. Ini awak dewi mandi suar, mandi besar ya. Kalau mandi bukan mandi wajib itu nggak seberapa pengaruh, Pak. Kalau mandi besar sampean nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jima'i atau minal junubi, suar air yang nyampe ke badan kemudian terpental netes ke jeding niku wau. Kalau kurang dari kedua kula mustakmal ini, Pak. Mustakmal. Terus yang bagus bagaimana, Pak Ustadz? Seharusnya yang bagus itu adalah mandi itu pakai shower. Walah, Pak Ustadz, gak iso tuku shower aku. Ya wis pakai selang. Selang dincopno nang gone keran, kemudian dinginik nang kepala. Aman itu. Aman dari mustakmal. Nah itu tujuannya untuk apa, Pak RT? Pak Amir? Masuk ke kolam, bener sudah itu. Tujuannya orang itu masuk ke sana langsung nyemplung kolam. Nah ini masalahnya kolamnya kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Aku lebih setuju kalau pakai paralon model letter U dari timur ke selatan ke barat kemudian ke utara. Jadi orang masuk sana tapi butuh nyala ini, Pak. Jadi bolongan dari paralon yang air itu butuh mengucur terus, terjadi pemborosan. Kalau mau tidak pakai dikontrol, pakai kolam, tapi diperbesar kolamnya dari timur tembus ke barat. Jadi orang itu tidak ada pilihan, keluar masuk dari tempat wudhu pasti lewat kolam. Nah kalau kolamnya sedikit, kecil, orangnya itu pasti cari tempat, Pak, cari jalan, ya apa caranya gak nyemplung maneng. Itu begitu biasanya. Terus termasuk tempat toiletnya. Keluar masuk dari jeding itu harus ada kolam di depannya itu. Dan kolamnya itu wajib, Pak, bukan masalah, wajib lebih dari 2 kula. Ada yang tanya kemarin begini, "Halah Pak Ustaz, kok cek ruwetin?" Di Masjid Al-Akbar itu tidak steril. Masjid Al-Akbar itu tidak steril dari mutanajis. Karena tempat wudhunya di bawah, di mana nih? Di bawah nih. Orang naik ke Masjid Al-Akbar mau wudhu, copot sandal, copot sepatu, dan itu tidak langsung ke kolam, jalan lama itu ke bawah. Mari wudhu nanti naik lagi lewat tempat yang sama. Yang bagus itu kalau umpamanya masuk ke tempat wudhu dari sini, nggak apa-apa dia nggak ada kolamnya di sini. Ketika masuk ke bawah, di sini ada tempat wudhu, habis wudhu dia lewat di dalam, naik lewat dalam, ada tangga ke atas seperti Masjid Agung Tuban, itu lewat di situ. Tapi itu semua ya
itu semua lil istiqra, dengan tujuan kehati-hatian manusia, pengen pas banget dengan hukum. Angel nang Mekah niku lho, sak karo-karuan wong keluar masuk jeding wis sandalan, sing sandalan bahkan sandal digawa nang jero Masjidil Haram, mari ngono sembayang dikek nang ngarepe disujuti, wis aneh-aneh di sana itu. Cuman kita sebisa mungkin kalau kita ini tahu bagaimana cara menjaga kesucian itu, paling tidak ada kurang-kurangnya sedikit, ada kalimat makfuwan anhu di sepuro bi Allah Ta'ala. Padha bi ibu-ibu, nah, saya praktekkan Bu, termasuk jenengan kalau beli apapun di warung Mbak, mandok niki napa niki? Lepek Pak, atau anggaplah piring. Mari mangan wong sing dodol iku kadang-kadang piring ku dagek ngisor Pak, menyentuh kepada tanah dan lantai. Ya. Lantai. Wis mari ngono dikorai. Barang dikorai iki dicelupno nang gone bak, dicelup nang bak. Air satu bak ini kan kurang dari 2 kula. Sedangkan bawahnya daripada lepek ini atau piring ini atau mangkok ini itu kan menyentuh tanah. Boleh jadi di tanah itu ono kencingnya tikus, ono teleke tikus. Walaupun kering, ketika dia terbawa satu debu dari najis dicelupno nang gone banyu sing kurang dari 2 kula iku mau, maka menjadi mutanajis kabeh. Urusan steril dari najis, kita ini kalah cepat dengan orang-orang non-muslim. Maksudnya ya apa Ustaz? Orang-orang non-muslim itu wong Amerika, wong barat lah, rata-rata cara menyuci piring itu lebih steril dari mutanajis. Karena apa? Piringnya ditaruh di atas. Ono tempat korak-korakan sing model nopo niku. Nah, wis ono keran. Itu sing bener ngono. Maka saya kadang-kadang kalau mandok lele bengi-bengi di Madura itu, saya kalau mau undangan pasti makan dulu Pak. Mampir nang warung baru masuk ke tempat ceramah. Ya bukan berarti awak dewi keluwen, tidak, paling tidak ke arep-arep lah. Soalnya ono panitia iku rada goblok ono. Ada awak dewi ngonteni suwi panganan gak metu blas. Akhirnya keluwen. Makane bener jari yai iku. Nek diundang wong le mangan dhisik cek ke arep-arep. Mangan. Nanti sampai tempat mau dikasih makanan cepet atau lambat, wis gak ngefek Pak. Pak Dewi wis warak. Lah, ketika ngandok itu saya pasti lihat Pak, Mas lele. Saya tanya Mas ya, lelenya hidup apa wis mati? Masih hidup Pak. Ya. Karena kalau lele digoreng mari ngono didekek, ana wong tuku diinget itu gak seneng, gak enak. Enak lele seger ya, diambil, dicuklek glune mati, dibedeti. Lah lele itu Pak, kadang-kadang cara bedeti kan nangisor itu. Nangisor campur mbek anu lemah lah istilah, mbek mutanajis lah. Kemudian setelah dibedeti dicemplungno nang gone bak. Diproseni. Mutanajis niku Pak. Sing bener ya apa Pak Ustadz? Kalau nggak punya keran, minta tolong kepada pegawai atau siapapun yang menjadi teman jualnya untuk disiram. Disiram, lelenya itu disiram. Ayo Mas, siram Mas. Siram, jenenge nyiram itu kon dukur ngene, Mas. Terus tangan ini kudu steril dari najis. Tempatnya gayung ini harus steril dari najis. Airnya kudu steril dari najis. Jadi nyiramnya ini posisi benar-benar sudah steril dari najis.
Itu begitu. Jadi nyuci piring sebaiknya jangan taruh di bawah, taruh di atas, pakai kayak wastafel itu, pakai keran. Termasuk nyuci Bu, nyuci pakai mesin cuci. Mesin cuci itu ada ndak 2 kula nih penuh? Nggak ada toh, nggak ada. Ya apa caranya? Uang nih gak paham. Maka saya sepanjang sejarah hidup saya dengan istri, saya belum pernah melondrikan pakaian. Karena syarat sahnya sholat harus suci pakaian. Dari apa? Dari najis. Bagaimana pakaian akan suci dari najis kalau orang yang melondri nggak tahu bab najis? Di tempat laundry itu lebih diutamakan bersih, harum. Masalah najis terus gak dibahas belas. Ya apa Pak Ustadz? Caranya ada 2 Bu. Nomor 1, ada 3. Nomor 1, pakaian yang banyak itu kan campur itu. Ono sing katoke anake, kena uyuk, macam-macam campur dadi siji, ya. Iku dilebokno nang nggone mesin cuci, mari dikai banyu, mari ngono dikai sabun, giling proses. Itu najis kabeh iku. Ya sak mesin cuci ini wis najis iku. Jarno wis. Mari ngono tiba saatnya nggirai. Diisi maneh banyu penuh. Di saat menggirai itu diusahakan air yang dari keran itu terus mengalir dan pembuangannya dibuka terus. Jadi kalau najis dikasih air yang mengalir terus itu menjadi suci. Tapi pada waktu ngirai saya diisi maneh penuh, lalu ditutup tidak mengalir, digiling maneh, itu tetap mutanajis. Kecuali pakaian yang dicuci itu semua pakaian suci Pak, cuma kotor aja. Tapi kita nggak tahu celana awak dhewe tepake ngoyo, kebelet ngoyo nang terminal, gak mlebu toilet tapi mlebu pinggir bane truk. Adik cewek diseltik ditutup. Mari ngono nang omah mbek bojone diumbak karo nek iki bapak iki mau celana kepletikan uyune dhewe dilebokno nang nggon mesin cuci, najis kabeh niki. Termasuk ketika tidak punya mesin cuci, ya apa cara menyucikan Pak Ustadz? Ya diumbah nang bak sret, mari tinggal girai, keran ini nyalakan sampai benar-benar meluber, sampai benar-benar hilang busanya. Nah, hilang busanya diperas terus sampai hilang, itu dikatakan suci. Ojo diisi bagi penuh dipateni kerane, mari ngono diperas tetap mutanajis nih. Itu begitu. Tapi yang baik nyucinya apa Pak Ustadz? Kayak jubah, surban, kemudian sarung, BHS tak cuci dewe. Nek wadimor atlas apa jare bojo digiling iya rusak iya gak ngurus aku. Sing BHS eman. Soalnya dikei wong cek awet. Nah, caranya saya menyucikan sarung ini sebenarnya ini sarung. Pasti saya buka gini, Pak. Saya buka gini, setelah dikucek-kucek kan ini kan tinggal girai. Keran di sini langsung kita ginikan. Seret. Sampai benar-benar ke bawah seret, baru diperas. Jadi cara menggirai bukan ini dilepok nang nggone bak. Karena baknya itu kurang 2 kula, Pak. Nanti menjadi mutanajis. Muatan. Ikut bertanggung jawab nanti. Karena sholat itu ada syarat. Syaratnya apa Pak Ustadz? Harus suci dari najis dan hadas. Maka sebelum orang itu sholat, pasti di dalam kitab itu diterangkan dulu bab
sesuci, bab bersuci. Sebelum sholat kudu kenal caranya bagaimana bersesuci. Itu seperti itu. Jadi mulai besok, mulai sekarang Bu ya, nek nyuci seperti itu. Dan sebaiknya nyuci pakaian bojo itu cuci dewe, ojo nanggone mesin cuci. Apa Ustaz? Di situ ada keberkahan. Nomor 2, Allah akan melunturkan dosa-dosa kita. Dari kotoran yang luntur dari baju suami, luntur pula dosa-dosa kita. Asalkan ojo nyuci sambil ngomel. Nyuci mek monyong. Nyuci saumbruk kayak belanja mek 20.000. Akhirnya Joko celana dibanting, males aku. Males. Iki gak tambah entek, dosane tambah akeh. Nyucilah dengan hati. Ya Allah, iki sarung bojoku rek. Iki sarung ajaib iki. Seneng iki Pak, ya Allah. Masih medit tapi sarung iki penting iki. Belanjane bener 20.000, tapi kan lumayan daripada gak dibelanjani. Ngono, mbek nyuci mbek ngono, aja mbek ngomel. Tak boleh. Terus bapak-bapak tidak boleh jadi suami yang medit Pak. Dilarang. Wong medit itu dilarang masuk surga Pak. Jadi perhatian, wong medit dilarang masuk surga. Cari sapa? Cari Kanjeng Nabi. Al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah Pak. Jauh, gak seneng Allah. Wong Allah Ta'ala tuh gak medit belas. Allah Ta'ala itu maha loman. Tanpa diminta tiap hari kita ini bernafas. Gak ada tuku Pak. Lagi nek dihitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, entek duwe awak dhewe. Loman Allah Ta'ala. Loman. Bakhil jauh dari Allah. Yang kedua, ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Sopo singkati bolon mbok medit Pak. Musim kurban koyo ngene nek penentiane medit, golek sapi kuwate tapi sing murah. Ono ta? Hah? Ono Pak apa? Ya gambare tok. Gambar sapi limosin kan gede gambare, nggak bisa. Maka orang membeli itu harus ada unsur sosial, tidak hanya sekedar transaksi membeli, tapi ada unsur membantu kepada pedagang. Ketika minggu kemarin saya survei sapi ini 114 Pak, wah kayak nang jero perkampungan desa Banjar itu. Mau api-api takoni sapi. Ini Pak Yai, harga 20 juta ke atas, ini 25 ke atas, yang ini 18 ke atas. Boleh enggak ditawar? Boleh Pak Yai, dikit. Ini 19 Yai. Ya udah, potong 500. Oke Yai, ya sudah. Nggak rewel Pak. Sementara saya membawa majelis taklim dari Istiqomah ngaji, satu mobil ibu-ibu kabeh Pak. Tapi kena Pak. Majelis taklim mengadakan, ya saya yang membimbing. Dari asal mula dulu tidak ada kurban sampai ada kurban 5 sapi Pak. Emak-emak ini Pak. Emak-emak, panitia emak-emak. Tapi sing nyembelih ya bapak-bapak. Sing nyembelih. Wis dikekno 19 juta itu loh Pak. Mbak ibu itu ditawar Pak. Pancen emak-emak iki repot Pak. Kebiasaan nawar bawang nang gone pasar iku.
Kau oleh 18 ta Pak jare. Sapi wis dadi 19 juta ditawar mane 18. Bu, aja ditawar. Tadi kan sudah, nggak usah kita tawar sekian, biarkan. Ya. Niati ibadah. Ya maksud kula cek sisa duit cek akeh Pak Ustaz. Anjene ngono ibu-ibu. Jadi ada unsur lambat. Jadi bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia. Pedagang nek kedatangan pembeli medit ruwet Pak, ruwet. Sampai nang pasar terus terkenal medit ngenyang sampai nang isor. Wong ketok wajahe jenengan iku wis males. Wong iku teko maneh. Iku apa Mbak? Ngenyang gak apa gak jelas iku nek ngenyang kok sampai mengisor-ngisor. Usah gak dilayani, gak disimpati. Ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Iku mah wong medit ado teko surga. Sing cedhak mbek apa? Qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Wong medit iku cedhak mbek neraka, tonggoan, Pak. Makane ojo medit. Sing bapak-bapak, tapi bapak-bapak ki medit ki biasa gara-gara ibu-ibu ku nulari Pak, nulari medite. Bon balik kan niku wau nggih. Tadi nyucinya harus sesuai dengan hukum fikih ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin wa qadaru wa qadruwiya lan teman-teman dan ceritakan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala. Ibnu Abbas berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halakal musawwafuna, celaka sapa wong kang padha nunda-nunda, ai al musawwafuna man jenenge wong yaqulu kang ngucap sapa man saufa atubu, saufa bakal tobat sapa ingsun wa huwa utawi musawwif iku halikun wong kang rusak, li annahu karena setuhune musawwif iku ya bani jenengaken sapa musawwif al amrah yang perkara alal bika ing atase tetep alladzi laisa muwaffadun ilaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang-orang yang menunda-nunda, terutama menunda taubat. Mas, sampai ini dulu kapan tobat? Wis menea ini aku wis berumur baru aku tak tobat. Itu celaka Pak. Kenapa dikatakan celaka? Belum tentu kita menunda taubat itu sementara umur kita sampai kepada waktu yang kita tunda tadi. Urusan kebaikan, urusan ibadah kepada Allah jangan sampai ditunda. Karena umur kita nggak bisa ditunda. Hayya 'alas shalah, berangkat wis. Engko ae lah. Nek wis qomat baru berangkat. Leye-leye nang omah. Nek sampean ngantuk sendenan nang gone kursi. Kira-kira turun apa mboten, Mbak? Keturun Mbak kadang-kadang mek ngene. Loh. Wis mari sembahyang subuh nang masjid rek. Ketinggalan. Berangkat ke masjid. Mau daftar haji. Jangan dulu saya belum mau sholat 5 waktu awak dhewe durung komplit kate haji. Ya tetap aja daftar haji kemudian sambil membenahi diri dengan sholatnya diperbaiki. Ngoten. Kapan orang bisa sempurna, Pak? Ngenteni sempurna, kiai mari daftar, nggak bisa.
Maka sering saya katakan, terutama teman-teman di kampung nih, ayo kapan umroh sampean? Anu Pak Ustadz belum siap. Apanya? Saya masih banyak dosa Pak Ustadz. Loh, justru dengan banyak dosa itu cepat-cepat kita bertaubat, berumrah, berhaji, agar kita tidak kedahuluan mati. Awak wis kena diabetes, sik menunda. Ya Allah, ada jamaah itu pulang dari sebelum umroh kena diabetes, Pak. Mari ngono umroh, pulang dari umroh 1 bulan dari pulang itu meninggal. Tapi saya bersyukur karena dia mengikuti apa yang saya anjurkan. Mumpung durung sampean ayo budal umroh. Tapi gimana Pak Ustadz, saya kena penyakit diabetes koyo ngene, aku dosane akeh. Enggak apa-apa. Allah Ta'ala menyesal dan bertobat, segera bertobat dan tidak menunda-nundanya. Senang Allah Ta'ala. Berarti orang ini jari wong Jawa iku napa? Gentleman. Kalau bahasa Indonesia bahasa Jawa ini apa gentleman itu? Apa berarti? Hah? Apa Pak? Gentleman itu loh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini apa gentleman itu? Hah? Wis pokoke nek lanang ngono, lanang sejati ngono lho Pak. Gentleman itu jujur, mengakui, ya, tidak pakai tedeng-tedeng, wis pokoknya wis aku sing nglakoni wis sepurane sing akeh, itu gentleman itu Pak. Ngaku sepurane mah aku mau ketemu mbek mantanku mah nang gone kafe. Terus ya biasa mah kangen-kangenan. Iku gentleman iku Pak. Cuma ya menyakiti hati Pak. Walaupun gentleman. Bagaimana yang seharusnya Ustaz? Lebih baik terbuka, jujur. Kalau jujur istri tersinggung, sakit hati dan cemburu, terus ya apa? Apa sembunyi, apa disimpan aja, dirahasiakan? Tetap Pak, mengakui itu ya lebih baik daripada sampai menang-menangan. Tapi kan yang penting kan aku jujur, mohon maaf ini pertemuan yang tidak sengaja. Ngono ae. Yang penting ojo baleni maneh, ngono ae. Jadi jangan pernah kita menunda. Hari ini mau berkorban, besok korban aja, tahun depan lah. Saiki aku duwe dhuwit tapi kanggo iki sik durung. Tahun depan belum tentu umur kita ada. Walaupun hartanya ada. Berkorban. Korban, pilih sapi yang terbaik. Ya. Enggak tahu di sini ada berapa varian. Pak Amir. Satu aja, 3 juta. 3,5 ya. 3,5 kali itu biar Pak Amir. Hah? Wah, gede bisa nih Pak. 24,5, hampir 25 juta. Kalau dikasih pilihan 3,5, 3,200, 3 juta, akan di biasa ngomong. Akeh sing milih sing titik Pak. Padha mbek sedekah 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Pilih ndi? 2.000. Pilih sing titik. Padha mbek baik diumumno maupun sembunyi-sembunyi Pak. Celengan lewat sampean ogo-ogo sa. Ono pilihane Pak. Warna abang, biru, abu-abu. Sing ndi sing lebokno celengan? Abu-abu Pak.
Karena apa? Dia anggap kiai cilik, padahal dengan memilih yang kecil kekeliruan besar di akhirat. Kenapa? Karena yang terbaik itu yang terbesar, Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan itu yang dialami oleh Sa'ban, Pak. Sa'ban itu selalu nek sembahyang subuh itu nang masjid nang pojokan, Pak. Datang ke masjid jam 3 malam. Pasti yuk. Jadi Rasulullah belum datang, dia sudah datang ke masjid. Nang kene gak ono Sa'ban nang kene ya. Jam 3. Apa Sa'ban itu omahe ado. Perjalanan dari rumahnya ke masjid itu 3 jam. Ini nang kene kira-kira dari mana? Dari sini ke mana 3 jam niku? Sidoarjo? Oh, diri watoan, Pak. Menang Kediri. Salah hayyalah shalah adzan zuhur. Kalau sini ke Kenjeran 1 jam nyampe nggak jalan kaki? Nggak nyampe gitu. Yes, sini Kenjeran 3 jam lah. 3 jam perjalanan sampai tiap hari ini kok, Pak. Sebelum Rasulullah datang dia sudah datang. Rasulullah tahu. Alhamdulillah sahabat-sahabat sudah datang. Dan beliau selalu berada di pojok, Pak. Apa dia milih pojok? Karena supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi sampai nang masjid, menang nang pojok. Enak nang pojok itu, Pak. Ya sendenan. Ya iso turu. Nek oleh dum-duman ya oleh dhisik nang pojok itu, Pak. Biasa. Tapi pojok ngarep, nek pojok buri bisa musibah itu, Pak. Kadang-kadang oleh, kadang-kadang ya angop tok. Lho aku ndi rek entek gak uman sampean. Niku sahabat itu begitu. Lah satu ketika Rasulullah nyampe ke masjid itu, Sa'ban itu enggak ada, Pak. Dilihat Rasulullah, kemana Sa'ban? Sudah. Adzan dimulai. Mungkin Rasulullah menilai Sa'ban ini terlambat. Delok meneh oh gak ono. Salat itu sampai ditunda oleh Rasulullah, saking cintai Nabi kepada Sa'ban. Jangan komat dulu, tunggu saudara kita, sahabat kita Sa'ban. Kemana kok belum datang? Kita tunggu ya. Umpamanya salat subuh itu jam 5, itu dimepetno sampai setengah 5. Baru waktu subuh kati habis, kurang 30 menit Rasulullah enggak dilihat lagi, Sa'ban enggak ada, suruh komat, ayo kita sembahyang. Sembahyang. Mari sembahyang. Rasulullah itu langsung menghadap kepada jamaah, kepada sahabat, saudara kita Sa'ban ini kemana? Yang biasa jam 3 nang masjid saya kaono nanti. Enggak tahu ya Rasulullah. Rumahnya di mana? Rumahnya 3 jam perjalanan ya Rasul. Ada yang tahu? Saya tahu ya Rasul. Ayo kita datangi. Jalan kaki. Rasulullah itu mendatangi sahabat Sa'ban itu 3 jam perjalanan. Oh, nyampe nang kono Rasulullah uluk salam, assalamualaikum. Sing jawab sing perempuan, istrinya, waalaikumsalam. Singkat cerita, mana Sa'ban? Mohon maaf ya Rasul, tadi mau berangkat salat subuh seperti biasa jam 3. Dia meninggal dunia. Rasulullah kaget, inna lillahi wa inna ilaihi. Apa pesan-pesan sahabat Sa'ban ini sebelum meninggal? Dia itu hanya berteriak 3 kali ya Rasul sebelum meninggal. Apa teriakannya? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak yang terbaru? Ya Allah, kenapa tidak yang terbanyak?
Jadi teriakannya 3, kemudian meninggal ya Rasul. Akhirnya Rasulullah itu menafsirkan sahabat, ayo kumpul kabeh. Apa yang dikatakan sahabat Sa'ban ini? Teriakan pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Dia melihat pahala ketika dia jalan kaki menuju masjid, jauhnya 3 jam perjalanan, itu masih kurang jauh karena pahalanya yang Allah berikan begitu besarnya. Makanya dia, kenapa tidak lebih jauh aku? Makanya omah cedek masjid ini ya untung rugi aslinya. Ono untungnya, ono rugi nih. Untungnya ono sing nang ngene. Hayya 'alas shalah, nek tangi. Ono sholatu khairum minan naum. Gak tangi. Ya. Untungnya, ruginya jejak bekas langkah kaki kita itu sedikit, Pak. Pak RT berapa blok dari sini, Pak RT? Depan sini. Titik namanya. Aku asam rowo, Bos. Jejakku dawa akeh. Sebaliknya jejak kemaksiatan mengkaten dugem ae nang Bali. Putaran roda maksiat. Wah, hati ya. Nek maksiat iku yo nang pinggir omahe ae. Aku gak ngongkon nggodho rondo lho. Enggak. Wis kok usah ado-ado. Artinya apa? Hisabnya itu sedikit. Pun maksiat. Nggih malaikat, maksiat aku, tapi titik aku. Nang ndi? Tonggoku dhewe. Titik, Pak. Kakek ngono lho. Iku Sa'ban tuh teriakannya pertama seperti, Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru, yang terbaik? Karena pada waktu dia berjalan ke masjid di pertengahan perjalanan, karena musim dingin, Pak, sahabat Sa'ban ini memakai 2 pakaian. Jadi yang terbaru ditaruh di dalam, jaket iku mau, jubah iku mau sing apik dekek nang jero, sing jaba dekek nang sing di luar memakai yang lama. Sehingga pada waktu perjalanan ada orang yang mau ke masjid juga kedinginan. Akhirnya oleh sahabat Sa'ban ini dikasih jubah yang lama, yang jelek ini. Makanya dia berteriak ketika diperlihatkan pahalanya oleh Allah, ngasih jubah jelek lama, pahalanya begitu besar sehingga beliau berteriak, kenapa tidak yang baru? Andaikan aku memberikan yang baru, mungkin pahalanya lebih tinggi lagi yang akan diberikan oleh Allah. Sehingga teriak seperti itu, kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir, kenapa tidak yang lebih banyak?